warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberi kesehatan jasmani dan rohani. Ibu akan menyampaikan materi di video ini, dan Ibu akan menjelaskan materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di dalam bab ini, Ibu akan mengajarkan materi tentang yang pertama, menjelaskan masalah pokok ekonomi, dan yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan sistem ekonomi, dan ketiga, menjelaskan sistem perekonomian di Indonesia. Ada yang tahu masalah ekonomi di dalam sistem ekonomi itu apa? Ya, sebelum pelajaran hari ini dimulai, Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu untuk pembukaan pembelajaran hari ini. Tadi videonya sudah Ibu berikan, dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ada masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu permasalahan pokok ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Pada dasarnya, pemikiran ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Proses untuk mencapai kemakmuran tidaklah mudah. Hal inilah yang menjadi masalah pokok ekonomi di masyarakat. Menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan masalah produksi. Permasalahan tentang cara memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, mayoritas makanan pokok penduduk Indonesia berupa nasi. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, ditentukan musim tanam dan teknik bertanam padi yang tepat agar diperoleh beras yang maksimal. Dan yang kedua, ada masalah distribusi. Barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan manusia setelah selesai diproduksi akan sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Misalnya, penduduk kota-kota besar di Indonesia membutuhkan beras sebagai makanan pokoknya. Adapun beras dihasilkan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, perlu ditentukan cara distribusi yang tepat agar beras dari desa dapat sampai ke tangan konsumen di kota. Dan yang ketiga, ada masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut permasalahan apakah alat pemuas kebutuhan yang diproduksi memang dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya,
Sudah tepat seandainya beras yang diproduksi di desa didistribusikan di kota karena barang tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat kota sebagai makanan pokoknya. Beras yang didistribusikan ke kota memang akan betul-betul dibutuhkan dan dikonsumsi oleh para konsumen di kota. Ya, yang kedua itu ada pokok masalah ekonomi modern. Yang pertama itu what apa barang apa yang akan diproduksi, dan kedua ada how bagaimana barang tersebut diproduksi, dan yang ketiga ada for whom untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi yang kedua itu sistem ekonomi. Sebuah sistem ekonomi muncul karena adanya usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi menimbulkan sistem ekonomi berbeda-beda. Sistem ekonomi yang berkembang pada suatu negara ada 4, yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando atau terpusat, yang ketiga sistem ekonomi pasar atau liberal, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Yang pertama saya akan menjelaskan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional yaitu yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Dan yang kedua, sistem barter masih digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, belum adanya pembagian kerja dalam masyarakat. Untuk kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional, yaitu kelebihannya terdapat persaingan yang sehat dengan terciptanya antar individu yang sangat erat. Perekonomian masyarakat cenderung stabil. Terciptanya kehidupan masyarakat yang menjunjung kebersamaan dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. Dan kelemahannya, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, produktif ekonomi masih rendah, mutu barang hasil produksi relatif rendah. Dan yang kedua, ada sistem ekonomi komando atau terpusat, yaitu sistem ekonomi yang didominasi oleh peran pemerintah dalam mengendalikan perekonomian. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando terpusat, yang pertama, individu maupun kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomiannya. Yang kedua, semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. Dan yang ketiga, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diterapkan dan diatur oleh pemerintah. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando. Kelebihannya, pasar barang dalam negeri berjalan lancar, relatif mudah dalam melakukan distribusi pendapatan, dan pemerintah lebih mudah mengendalikan permasalahan ekonomi. Kelemahannya, mematikan kreativitas individu, terjadi monopoli yang merugikan masyarakat, dan masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya ekonomi. Dan yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal, yaitu sistem ekonomi yang kegiatan perekonomiannya mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang pertama, segala bentuk aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Dan yang kedua, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Dan yang ketiga, terjadi persaingan yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Kelebihan dan kelemahan pasar. Kelebihannya menumbuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Terjadinya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan pada prinsip ekonomi, dan munculnya persaingan yang kompetitif. Kelemahannya menimbulkan kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. Adanya persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Modal yang terpusat pada kelompok tertentu dapat mengakibatkan monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang terakhir, ada sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi gabungan atau hasil kolaborasi dari kedua sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar.
Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran, yaitu yang pertama, ada gabungan dari dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar bebas dan komando. Dan yang kedua, barang modal dan sumber daya yang vital bagi kebutuhan masyarakat dikuasai pemerintah. Dan yang ketiga, peran pemerintah dan swasta berimbang. Dan kelebihan dan kelemahan, kelebihannya ada inisiatif dan kreatif dapat berkembang. Dan yang kedua, menghindari adanya monopoli dan pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. Kelemahannya, adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, campur tangan pemerintah yang berlalu lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar, dan timbul korupsi, kolusi, dan nepotisme karena kurang pengawasan dari pemerintah. Dan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi yang terakhir, yaitu sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama, ada karakteristik perekonomian Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila atau sistem demokrasi ekonomi. Penamaan tersebut karena pelaksanaan perekonomian Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, sistem ekonomi yang berlaku harus berorientasi pada sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang kemudian diperinci dalam rancangan pembangunan. Dan yang kedua, ada nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia. Nilai-nilai dasar menjadi ciri khas dari setiap kegiatan ekonomi suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 dapat diketahui nilai dasar yang menjadi identitas perekonomian Indonesia ada kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Ya, sekian yang dapat Ibu sampaikan materinya. Sekarang untuk tugasnya Ibu berikan secara kelompok untuk dibahas pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian memilih kelompok 3 orang dan ini tugasnya. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.